fi'alan wa fi'alan wadaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wadaka muqatalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun masa yumasu mumasatan wa misasan wa misasan fahuwa mumasun sun masilatu masih mumasun mumasun wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fahuwa muwa'idun wadaka muwa'adun minnatu wa'idun muwa'adun muwa'adun ya'saru yasiru muyasaratan wa yisaran wa yisaran wa muyasirun muyasarun yasir latu yasir muyasarun muyasarun awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fahuwa mu'awinun wadaka mu'awanun awin latu awin mu'awanun mu'awanun bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fahuwa mubayinun wadaka mubayanun bayin latu bayin mubayanun mubayanun ma yu'ati mu'atatan wa ita'an wa ita'an fahuwa mu'atin wadaka mu'atan ati latu ati mu'atan mu'atan laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fahuwa mulaqin wadaka mulaqan la tulaqi mulaqan mulaqan wala yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fahuwa muwalin wadaka muwalan wali la tuwali muwalan dawa yudawi mudawatan wa diwaan wa diwaan fahuwa mudawin wadaka mudawan dawin la tudawi mudawan mudawan akhada yuakhidu muakhadatan wa ikhadan wa ikhadan fahuwa muakhidun wadaka muakhadun akhid akhid muakhadun muakhadun la'ama yula'imu mula'amatan wa li'aman wa li'aman fahuwa mula'imun wadaka mula'amun la'im amun mula'amun nasa'a yunasi'u munasa'atan wa nisa'an wa nisa'an fahuwa munasi'un wadaka munasa'un nasi'atu nasi' munasa'un munasa'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mereka terapel nih, kita nggak bisa ngecek, nggak tahu ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung kita ngaji. Tapi sebelumnya ini malam Senin, biasalah, ya udah ini yang kemarin pada anu kalian. Ya ingetin juga itu apa, pakai lu buat beli ini. Terus sini sob. Ini pokoknya pegang dulu 1 juta. Keperuntukannya ada untuk ini. Ya udah saya serahin, lu pegang dulu. Terus apa, lu jatah lu 200 ya, lagi Christian ini 200 nih. Oke, beli sayur sama lu sama siapa? Oh ya udah, oke. Lu apa bang?
Wah iya, lu kira duit pahambat lu, nih gocap. Tar dulu, lu buat beli es apa enggak? Tadi aja lu sini lu, tadi udah bilang beli es mulu Mas Olim. Sebel banyak beli es mulu ngerti? Ya, oke, tuh. Lu maju aja Rehan, nggak mau lu. Nih, tuh. Lu nih punya anu ambilin. Ya enggak? Nah, ama itu, ama ini jatah apa? Beli jok motor, lu motor make doang. Kemudian, ya enggak? Makanya besok lu ngangkutin puing. Ya enggak nih, buat beli jok motor 2. Udah, apalagi sayur. Oh iya, berapa biasanya? 200 nih. Oke. Kan dia munculi. Terus sami kayaknya udah boh isukan. Lu nggak mau kan? Ya udah kalau nggak mau orang nggak maju. Nih gocap. Udah lumayan baru lumayan. Enggak mau san. Nih majuan. Nah tuh gocap. Udah bunga kasihan dah udah kasih gocap lah kasihan. Udah kan maaf udah kan. Uang saya, iya uang saya. Lu paham aja uang saya ingat. Lu gak ada bayaran sekolah. Kartu SPP yang belum ini dikumpulin ya. Lu emang kenapa gak mau? Ya salah sendiri lu gak maju, masa saya harus nyamperin? Padahal udah gue siapin. Recehannya gak? Lah kagak mau. Ya udah. Ya gak? Oke. Udah SPP mulai minggu besok. Yang kartunya ini ya dikumpulin ya. Oke. Sekarang apa ini? Wa amar itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma khusnun niati. Nah ini tolong kita semua harus belajar untuk menata niat ya. Wa amma khusnun niati. Dan adapun bermula khusnun niyah. Apa maknanya khusnun niyah? Baiknya niat yang baik. Ngaji, nawa itu mencari ilmu. Jangan nawa itunya, wah nanti ada bagi-bagi duit, salah. Ada pun dibagi duit lain cerita. Tapi niatnya kudu yang lurus. Diundang selamatan, wah ntar dapat berkat dong. Enggak usah mikir begitu. Loh ya kan, termasuk kita semua nanti umpamanya kalian ngajar, tanamkan bahwasanya mengajar itu perintah Allah. Niatnya Nasruddin dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nanti kalian khutbah, ceramah, mimpin tahlil lillah, khusnun niyah. Udah orang nanam padi, rumput pasti numbuh. Jelas? Kalau semata-mata kita mendapatkan berkat atau mendapat amplop, maka itu nanti berikutnya wal ikhlasi dan ikhlas. Wal ikhlasu berarti wa amma khusnun niyati wal ikhlasu dan ikhlas lillahi, ikhlas lillahi karena Allah. Fadzalika, maka itu bermula khusnun niyah wal ikhlas min a'zamil munjiyati, itu dari paling agung-agungnya perkara yang menyelamatkan. Itu garis bawahi. Bukan berarti kita nerima amplop, nggak boleh terima, tapi jangan semata-mata karena itu. Jadi pahami kan? Begitu loh. Wa ahammiha, dan paling pentingnya al-munjiyat. Nah sekarang pembahasan khusnun niyah. Kita makan, nanti adalah pembahasan. Kita makan, dirubah niatnya yang baik. Loh. Maksudnya dirubah niatnya yang baik bagaimana? Makan supaya badan sehat, kuat untuk ibadah. Ya kan, seperti kita sahur itulah. Orang sahur itu kan, Erwin kemana? Oh masa dia? Orang sahur itu kan ya supaya kuat puasa kan, gitu loh. Nah itu khusnun niyah. Kita melakukan hal apapun, mohon maaf,
bahasa kasarnya, BAB sekalipun, kencing sekalipun, itu kan buang kotoran kan. Kita niatkan yang baik, itu menghilangkan penyakit. Begitu loh. Nah ini penting. Ini tolong semuanya rehan double. Ya semuanya, termasuk bapaknya juga, Cook juga sama. Wawa juga, Santi juga sama. Iya kan, semuanya, termasuk saya. Kita belajar untuk memperbaiki niat supaya niatnya yang baik. Dan melakukan segala sesuatu itu dasarnya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau kita melakukannya ikhlas karena Allah, dipuji nggak nambah tinggi, dimaki nggak mati. Paham nggak? Jangan dipuji, wah. Ketika dipuji, begitu dimaki, nggak mau lagi. Memang apa gua berbuat? Orang gua nggak ini loh. Emang yang kita sembah karena siapa? Ini berat loh. Jangan dikira ringan loh. Maka orang yang kebal kritik diantaranya itu, tapi kan bukan berarti seenaknya kan? Begitu loh maksudnya. Itu lain cerita. Begitu loh. Maka dikatakan fadzalika min a'zamil munjiyat wa ahammiha. Niat yang baik, niat yang bagus dan ikhlas karena Allah itu termasuk paling agungnya perkara-perkara yang menyelamatkan. Kalian nyapu, ya kan? Nah nyapu ini ikhlas, nyapuin jalanan itu. Loh, kalau memang jalanannya bersih, lingkungannya bersih, ya kan dasarnya an-nadzafatu minal iman. Loh iya kan? Nah, itu luar biasa. Tuh. Allah Ta'ala telah berfirman, siapa Allah Ta'ala, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Tulis surat kitab kalian nggak ada. Surah Ali Imran ayat 152. Ali Imran itu surat ketiga. Minkum itu diantara kalian semua. Man bermula orang, yuridu yang menghendaki siapa man, dunia pada dunia. Dunia itu macam-macam. Ada kalanya harta benda, ada kalanya nyari muka, padahal mukanya nempel. Ya kan? Ada kalanya ingin disanjung. Itu kan katanya dunia. Luas maknanya dunia di sini. Yang jelas yang selain Allah dan selain Rasulullah itu berarti nyari dunia. Wa minkum, dan itu diantara kalian semua, man bermula orang, yuridu yang menghendaki siapa man. Kopi teh udah nyedul sendiri lah. Serius, jangan aman-aman aja lu. Kalau belum ngopi belum aman berarti. Saya ngopi nih, lu rekan mau ngopi. Bukan lu kenapa gak tahlil? Kan saudara lu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yes. Saya mau gak tahlil nih, Ustaz Soleh. Sekali doang saya datang. Man bermula orang, yuridu yang menghendaki siapa man, al akhirata pada akhirat. Tuh. Di antara kalian ada orang yang menginginkan dunia. Dan di antara kalian semua juga ada yang menginginkan akhirat. Kita belajar sekolah, diluruskan niatnya. Ada yang ngambil kejuruan. Lu mau jurusan apa ki? Sekolah, kuliah. Oh, bisnis digital katanya. Loh ya kan? Lalu kalau bisnis digital, diniatin karena Allah. Karena belajar ilmu matematika itu juga bagian daripada agama kan, itu ilmu. Iya kan? Nah, kalau lu bisnisnya bagus ya Pak, jangan ngikutin Soros. Siapa Soros?
tokoh Yahudi itu jangan diikuti. Tapi ikutilah yang sampai sekarang ada terkenal sahabat Nabi namanya Sayyidina Utsman. Utsman bin Affan itu sahabat yang kedua setelah ketiga setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu ada Sayyidina Utsman. Beliau mempunyai Islamic Bank namanya Bank Utsman. Bukan bank abang kakang, itu bukan bank. Itu beliau sampai sekarang masih ada wakaf. Itu wakaf dari beliau. Beliau mempunyai tanah sekian luasnya, ditanamin biji kurma, dan sampai sekarang masih produktif. Harta itu dikelola oleh bank. Itu Islamic Bank itu namanya Bank Utsman itu. Sampai sekarang itu penting. Niatnya untuk itu. Gitu loh. Kalau kalian kuliah, kalian belajar, lu kenapa sekolah? Biar pinter, Pak. Emang kalau pinter ngapa? Gampang minjem bodohin orang, Pak. Loh, kalau bodoh kan bodohin orang ketangkep. Ah, bohong lu. Ya, Pak. Nah, kalau pinter kan ya licik dikit-dikit gitu. Oh, padahal ketahuan juga padahal gitu loh. Nah, itu oke. Wa qala ta'ala wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Surah Al-Isra itu surat yang ke-17 ayat 19. Waman dan barang siapa aroda yang menghendaki siapa man al-akhirata pada akhirat. Bukan roti, kalau roti di depan. Cukup gak roti? Lu masih ada 2 dus di dalam. 3 dus malah. Lu bener. Tadi yang satu, tadi Mas ini nggak keluar sih. Kang Din tadi kesini. Wah iya. So, bawa ke Jogja. Iya. Tuh. Aroda yang menghendaki siapa man al akhirata pada akhirat, wasa'a kalau bahasa Jawanya tumandang dan melakukan siapa man laha untuk akhirat, sa'yaha pada perbuatannya akhirat, wahua hale bermulaman, wawnya waw khaliyah, wahua hale bermulaman. Nah itu tarkib yang benar wawnya. Mukminun itu orang yang mukmin. Jawabnya man arodal akhirah faulaika, maka bermula mereka itu semua itu ulaika. Ini yang baca kemarin nih, jangan yang baca bakhir ulaika. Lanya panjang bakhir ulaika. Lanya kalau bahasa Jawanya kan Jawa. Jawa. Ulaika ulah Jawa. Aduh kacau. Fa ulaika maka bermula man arodal akhirah wa sa'ala sa'yaha, karena itu ada apa sa'yuhum perbuatannya ulaik maskuron itu yang disyukuri. Maksudnya ayat barang siapa yang menghendaki akhirat dan ia melakukan akhirat tadi diterapkan dalam praktek kehidupannya dengan catatan wahwa mu'minun, dia mukmin. Faulaika kana sa'yuhum maskuro, mereka itulah yang sepak terjangnya perbuatannya disyukuri. Maka penting khususnya yang kita nomor satukan lillahi ta'ala. Udah kita berbuat ibadah lillahi ta'ala, berbuat sosial juga karena Allah ta'ala, niatnya pun yang baik. Nanti berikutnya walaupun dijelaskan lebih detail, tapi mulai detik ini kita ngopi loh ya gak? Kalau sampean ngopi ya niatnya ya Allah ngaji biar nggak ngantuk. Lu ngopi aja kok dapat pahala. Tuh, ngerti kan? Ya sembarangan. Tapi makanya itu khusus niat itu penting. Ngopi niat biar nggak ngantuk, biar
konsentrasi dengerin ngaji, ngopinya dapat pahala. Tuh. Jangan bohong Rehan, nggak boleh. Kalau kemarin-kemarin oke, sekarang tutup buku. Ngerti? Pintu keburukan ditutup, harus diganti dengan kebaikan. Itu ayatnya. Sekarang waqala alaihi sholatu wassalam, dan telah bersabda siapa Nabi alaihi sholatu wassalam. Bersabdanya ini kan kalian semua udah pada hafal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu kan hadis sahih Bukhari Muslim. Loh iya kan? Innamal a'malu, bahwasanya bermula semua amal. Innamal a'malu, bahwasanya sahnya semua amal-amal perbuatan. Binniyati, itu dengan niat. Binniyati, itu dengan niat. Ini trouble ini. Innamal a'malu, bahwasanya bermula sahnya semua amal-amal. Binniyati, itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in, dan bahwasanya itu bagi setiap orang. Wa innama likulli imri'in, dan bahwasanya itu bagi setiap umruun, yang kemarin sudah saya jelaskan hamzahnya. Kalau imri'in karena sebelumnya dibaca imri'in, maka hamzahnya ditopang pakai kayak ya ini. Ma bermula sesuatu, nawa yang niat siapa imri'in pada ma. Bahwasanya sahnya semua amal harus dengan niat. Maka niatnya yang baik. Kita makan, kerja, apapun bentuk pekerjaannya, dagang. Kalau saya mah nyaluk, orang nggak punya modal kan nyaluk. Kalau punya modal, dagang, kan gitu kan? Nah itu maksudnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini HP trouble ini. Kenapa ya? Ini kayak ada tadi saya begitu tuh. Oh tapi ini loh, ada masalah, silakan coba lagi. Ngapa itu? Kurang sajin apa? Iya kan? Coba teh buka teh. Normal nggak itu? RT buka. Yang saya ngaji. Nah, itu loh. Ada gangguan. Oke. Waqala alaihi sholatu wassalam, bersabdanya begini. Innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Innama yub'atsu, bahwasanya dibangkitkan siapa orang. Innama yub'atsu, bahwasanya dibangkitkan siapa orang. Ini bisa nih tumben. Ala niyatihim, atas kadar niatnya orang. Nanti dibangkitkan dari alam kubur, ya itu tergantung niatnya. Ini umpamanya contoh, rombongan satu bis mati semua, kecelakaan umpamanya. Kalau pada zaman Nabi bukan rombongan satu bis, mau perang, belum perang. Kalau zaman Nabi mau perang, orang perang itu kan macam-macam yang niat. Ada yang pengen merang supaya agama Allah mulia, kan gitu. Ada yang perang kan sekarang aja ini nyari muka sama Donald bebek atau Netang guyu-guyu itu. Loh ya kan, lo ada. Nah sekarang juga sama. Dulu orang digambarkan sama Nabi, tiba-tiba belum sampai maju perang meninggal. Nah, tergantung niatnya. Kalau memang niatnya lurus
litakuna liyakuna atau li'laidinillah, gitu loh, niatnya untuk kemuliaan agama Allah. Itu nanti dibangun seperti itu, dibangkitkan dia. Ada yang maju perang, umpamanya maju perang, Allah maju perang, iya, mengapa? Nanti kalau saya nembak musuh kan helmnya cakep pak, saya ambil helmnya, kan mahal helm tentara, wah berarti tentara Amerika, wah, atau ngambil jamnya pak, jamnya cakep-cakep pak, nanti ya apalagi angkatan laut buat nyelam kedalaman sekian itu nggak apa-apa, niatnya pengen kalau sekarang, kalau dulu kan supaya dapat kudanya, ya kan, supaya dapat tameng perisinya, supaya dapat duluan belum ada pistol. Nah, dulu kan perang itu face to face, berhadapan-hadapan. Kalau sekarang kan teknologi yang perang. Warga minta lagi nongkrong di Robogo sambil kelebus, mencet tombol, swing, rudalnya meledak. Loh ya kan, rudalnya pecah pada kepedesan dan bakso rudal. Kan sekarang lagi musim bakso rudal. Loh iya kan? Tuh, itu maksudnya innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Begitu loh. Lah kalau rombongan bus tadi gimana Pak? Lah iya. Mujarah umpamanya ke Banten atau kemana umpamanya. Jarah dah. Atau jalan-jalan. Orang jalan-jalan kan ada yang semata-mata euforia, semata-mata dunia kan, nyari hiburan biar pikirannya fresh talk. Tapi kalau orang yang jalan-jalan diniatkan fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablikum umpamanya, atau kaifa kana akibatul mukadzibin umpamanya. Ini jalan-jalan kemana umpamanya. Nah niatnya adalah untuk tafakur alam, kan mulia. Ada yang hanya semata-mata hiburan. Hiburan itu kan urusan dunia. Loh, awas loh, jangan salah loh, sepele tapi menentukan. Nah umpamanya sebis tadi kecelakaan umpamanya. Nah itu semuanya nanti dibangkitkan tergantung atas kadar nih niatnya. Ada yang niatnya tulus, ada yang dia dampingin orang tuanya atau saudaranya yang memang harus didampingi. Kalau dampingin orang tuanya kan berarti dia apa namanya berbakti ke orang tua. Dia meninggal, tapi meninggalnya karena bakti sama orang tua. Tapi orang tua yang gini malah salah niat. Umpamanya nggak masalah orang tuanya dibangkitkan dengan cara yang berbeda, termasuk nggak lurus niatnya, tapi anaknya yang semata-mata karena ingin mendampingi orang tuanya malah dibangkitkannya dengan cara yang baik. Jadi pahami ya, itu maksudnya innama yub'atsun nasu ala niyatin. Ini kalau kalian pengen tahu perbandingan hadisnya yang lengkap, kalian buka kitab Riyadhus Shalihin. No, kita di depan sana banyak. Bab awal itu bab ikhlas dan bab niat. Tuh, saya ceritakan begitu, orang saya udah baca kok. Begitu maksudnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ghaza walam yanwi illa iqalan, ada yang baca aqalan, falahu manawa. Man barang siapa ghaza, yang berperang, siapa man, walam yanwi dan tidak niat siapa man illa ikolan, kecuali ya ikatan apa namanya, ikolan itu kelekang kendaraannya, falahu maka itu tetap bagi man ma bermula sesuatu nawa yang niat siapa man. Orang yang tadi sebenarnya sudah saya jelaskan, orang yang maju perang dan dia tidak niat kecuali hanya memegang kelekang kendaraannya, maka dia tergantung apa yang ia niatkan. Nah, kalau yang ia niatkan baik ya dapatnya baik, kalau niatnya dia nggak baik karena dapat rampasan perang atau supaya pacarnya seneng, ya kan, wah, oh no,
si Fulan, wah pemberani. Kan niatnya udah, waktu kelihatan dia sama warganya atau sama sukunya sebagai orang yang pemberani, ya kan berarti beda. Nah, itu yang dimaksud. Wa qala alaihi salatu wassalam, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niyatul mu'mini, bermula niatnya orang mukmin, khairun itu lebih baik min amalihi, daripada amalnya. Gimana sih Pak? Kok niatul mukmin khairun min amalihi? Lah simpel. Bukan berarti amal nggak penting, jangan salah. Ini tolong perhatikan, ini ntar salah paham lagi. Berarti niat saja cukup, nggak usah berbuat. Bukan begitu pemahamannya. Loh iya kan? Umpamanya si A niat ingin nyolong rambutannya orang. Niat dia. Loh iya kan? Nggak dibuktikan. Nggak jadi nyolong. Niatnya nyolong tadi tapi nggak dibuktikan, itu niatnya lebih baik daripada perbuatannya. Jadi pahami nggak? Pokoknya ono rambutannya orang udah saya incer dari siang, atau mungkin pisang dah. Udah iya kan? Habis pisangnya cakep-cakep, gue sikat. Tuh. Atau kotak amal, ya kan kotak amal kemeding ya. Cuma 2.000-an dicolong orang, bukan hanya alatnya jadi colong orang, kotak amal loh. Kemeding itu. Yang kemarin saya kita pengajian, Bapak Konde. Dia tukar pisang. Nah iya kan? Orang niat nyolong tapi nggak jadi nyolong, niatnya masih lebih baik. Orang dia niat nyolong, kalau dia jadi nyolong, kenapa parah perbuatannya? Niatnya lebih baik daripada perbuatannya. Lalu jangan, makanya kudu niat yang benar. Loh gitu loh. Itu maksudnya niatul mukmin khairun min amalihi. Loh kok bisa begitu Pak? Nah, wadzalika, dan bermula itu semua niatul mukmin khairun min amalihi. Li anna niyata, karena sesungguhnya niat, amalul qalbi itu perbuatan hati. Wal qalbu, dan bermula hati. Qalbu pakai qaf, bukan kalbu. Kalau kalbu anjing, kalau qalbu hati. Wal qalbu, dan bermula hati, asrafu, itu lebih utama minal jawarihi, daripada anggota-anggota badan. Jawarih jamaknya jarihah. Fakana, maka ada apa amalu, amalnya orang, khairan, itu lebih baik min amaliha. Fakana, maka ada apa amalu, amalnya hati, al-qalbu, khairan, itu lebih baik min amaliha, dari amalnya jawareh. Kenapa niatnya mukmin lebih baik daripada amalnya? Loh, karena niat itu kan urusannya hati, perbuatan hati. Sementara amal itu adalah perbuatan anggota badan lah. Apa yang diniatkan oleh hati itu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh badan, anggota badan, baik tangan, kaki, mata, mulut, telinga, dan lain sebagainya. Tuh, makanya wali annan niyata, oke. Dan karena sesungguhnya niat, tanfa'u, itu memberi manfaat apa niat, bimujarrodiha, dengan semata-mata niat. Niat tok cukup. Tuh. Ini umpamanya bulan, ini kan udah Syawal, kan udah termasuk bulan haji. Karena bulan haji itu kan 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu kan bulan haji, Ashurul haji. Udah niat aja kalau ini pengen niat kurban. Adapun nanti niat, adapun nanti pas hari haknya ada, ya alhamdulillah. Kalau emang nggak ada, orang nggak ada, yang penting kita udah nih. Itu keren loh.
Bisa dipahami nggak? Loh, kalian semua juga bisa. Coba saya mempunyai duit kambing itu patungan sekarang berapa kemarin? 3,5, 4 juta malah ke sini malah udah 375 apa? Iya kan, niat aja udah cantik itu, biar lu dapat pahala korban. Adapun hari haknya kok nggak dapat duit lain cerita. Orang kita udah niat, itu rumusnya begitu itu mah. Pentingnya kita ngaji kan di situ. Orang nggak tahu dikasih tahu, ya kan, dan harus mau mencari tahu. Kalau dikasih tahu masih nggak mau tahu, berarti dikasih. Lah udah gaji tadi ya, lah iya kan? Paham kan, Rehan? Lu Rehan, ya kan? Tetapi besok lu salah gunakan lagi. Udah saya udah niat ngaji pak, nggak dateng. Ah itu mah geblek lu. Denger. Wah iya, ini kasih goceng nih. Udah maju sini. Dari tadi suruh maju, makan nunggu goceng lumayan daripada lu manyun. Coba, asik. Lah iya kan. Orang dari tadi, karena kan disuruh maju juga tadi. Lagi maju-maju, salah sendiri. Lah iya kan. Yang penting niat yang benar. Soal nanti belum ada duitnya dan lain sebagainya, lain cerita. Loh, begitu loh, niat yang penting. Loh. Ini udah mau orang-orang pada berangkat haji. Niat aja naik haji. Soal belum dapat duit lain cerita. Nanti di belakang itu ada kisah. Ya nggak apa-apa, ini saya colong. Saya bukan nyolong ya, maksudnya saya ambil duluan. Pada zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad lah, zaman kelaparan. Begitu orang pada kan dulu ada istilah busung lapar. Perutnya gendut tapi kelaparan bukan kekenyangan. Namanya busung lapar, gitu loh. Nah, ada seorang hamba yang ngomong, begitu ngeliat gundukan pasir. Gundukan pasir gede, ya Allah. Coba pasir ini berubah menjadi beras lah, kalau kita mah jadi gabah atau beras. Akan saya sedekahin ke masyarakat. Kenyang semua masyarakat. Itu niat doang, padahal itu pasir. Tapi akhirnya begitu dia mati juga, Nabi dikasih wahyu oleh Allah, si Fulan itu termasuk kekasihnya Allah, karena dia udah pernah niat ingin menyedekahkan pasir, andaikan berubah beras. Itu niatnya aja udah dihitung, dicatat oleh Allah. Maka niat yang baik. Kalian belajar niat yang baik. Ilmu itu asrafu minal mal. Kan gitu kata Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali diuji. Dari mana engkau tahu? Ini orang di luar Islam pengen ngetes kealiman Sayyidina Ali. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau jawabannya Sayyidina Ali sama, berarti dia nggak alim. Untuk menguji ana madinatul ilmi wa aliyun babua ini, saya kata Nabi, gudangnya ilmu, Ali itu adalah pintunya. Loh. Nah, dijawab yang satu bertanya. Harta, bahasa Indonesia aja biar cepet. Harta kalau diberikan, disedekahkan, berkurang. Tapi kalau ilmu disedekahkan, bertambah. Ya kan begitu? Harta kamu yang menjaga. Loh iya kan? RC Minto itu loh. tadi pagi oh salah. Naik beak itu biru, bit depan bos ngapain sih? Ngecek bensin bah. Loh, bensinnya aja dijaga. Cukup apa enggak bisa nyampe pasar Kecapi, motong gua buseng dah. Ketahuan kita pakai BCE. Lah, ya. Harta kita yang jaga. Tapi kalau ilmu jaga kita. Coba kita punya ilmu jangan bohong. Kemudian kita terapkan supaya enggak bohong. Selamat apa enggak? Selamat. Tuh, rumusnya. Itu diantaranya banyak, ada 10 masalah itu.
Itu kaitannya. Oke, lanjut. Wa amalul jawarihi, dan bermula amal-amal anggota badan bijunin niyati, dengan tanpa niat, la naf'a, itu tidak ada jenisnya manfaat itu mawujud laha bagi amal. Niat tadi udah dijelaskan, walaupun belum dikerjakan masih berpahala, sah. Orang mau niat puasa, udah niat nawaitu sauma godin, loh iya kan, belum puasa dia, tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia tetap dapat pahala puasa, dia udah niat. Tuh. Tapi ada orang puasa nggak niat, atau ada orang sholat nggak niat. Nah, sholatnya kan perbuatan anggota badan, nggak sah. Bisa dipahami nih. Loh, itu letak kemuliaan, maka ngaji itu penting. Loh. Makanya nggak usah belajar tasawuf tinggi-tinggi. Kalau tasawuf yang tinggi-tinggi nggak didasari dengan syariat yang mendalam, itu juga nggak fungsi. Wah, saya yang penting ikhlas Pak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh paham banget. Ya Pak. Begitu sholat celananya robek, sarungnya robek di atas paha, sah apa enggak? Lah kagak sah, orang enggak nutup aurat. Atau dia ngencing pinggir jalan, enggak cebok, enggak istinja, najis kan, muta najis. Tapi saya ikhlas Pak. Ya lu ikhlas, tapi doanya enggak bener, busuk. Tahu banyak ada buah yang digigit sama kampret, ada busuk lah. Begitu lah maksudnya. Oke, bisa dipahami nih. Itu penting. Bukan kita membeda-bedakan antara syariat, tarekat, hakikat, marifat, bukan. Tapi itu semuanya adalah satu kesatuan. Begitu loh maksudnya. Kudu jelas. Wafil hadisi, dan itu tetap di dalam hadis, bermula redaksi yang bunyinya man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Itu dalam hadis Arba'in Nawawiyah ada, yang puasa tahun kemarin udah dibahas, dibaca. Man, barang siapa, hamma, yang menyengaja atau menyengaja lah, yang berkeinginan siapa, man bihasanatin, dengan satu kebaikan, falam yakmal, walam yakmal, dan belum melakukan siapa man ha pada hasanah, kata maka mencatat ha pada hasanah siapa Allah indau, di sisi man dicatat hasanatan kamilatan, pada hasanah yang sempurna. Itu tadi umpamanya besok lebaran haji, sekarang kita niat aja, kalau memang Allah berikan rezeki lebih, nanti insya Allah akan ikut kurban. Tiba-tiba pas jatuh hari haknya belum ada, udah nggak masalah, niat baik kita udah dicatat oleh Allah, udah gitu aja. Itu orang-orang pada kemana sih? Wah, lagi pada ratib. Emang apa? Mau berangkat haji dia? Ya Allah, iya ya. Bang Khosidin, Bang Udin tahu, kan ini berangkat dia nih akhir bulan ini. Tuh, cuman bakul tahu aja bisa naik haji. Masa Pak Esti ini kan dagang apa aja? Rokok dijual, minyak dijual, segala macam. Masa kalamanya dia hanya cuma dagang tahu? Kan nggak bisa begitu rezeki mah. Ini pahami nggak? Oh begitu. Lah yang penting ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Nanti kalau saya punya rezeki seperti rezekinya Pak Udin tahu, saya akan naik haji loh. Walaupun kita belum naik haji, kan berangkat kita haji kecil, ya kan? Kan kemarin udah pada Jumatan, mana speakernya jeleknya, khutbahnya teriak-teriak,
Di luar kenceng banget, di dalam kedengeran ya. Ustaz Khairan ya. Masalah. Oke. Sedikit lagi dah. Fa'alaika, maka wajib atas kamu, rahimakallahu. Itu jumlah doa ya namanya, mudah-mudahan merahmati kepada kamu siapa Allah, bi husnin niyati, dengan baiknya niat, wa bi ikhlasya, dan dengan ikhlasnya niat, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Latihan pokoknya, wajib atas kamu untuk bisa niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Kita sholat, kita jamaah, kita sekolah, kita ngaji, kita berbuat apapun, latihan ikhlas semata-mata karena Allah. Wala ta'mal, dan jangan beramal siapa kamu, berbuat siapa kamu, syai'an, pada satu perbuatan, minat ta'ati, nyatanya dari ketaatan-ketaatan, illa antakuna, kecuali bahwasanya ada siapa kamu, nawian, itu orang yang niat. Tuh ketika nasab nawian, kalau rofa dan jer nawin. Tuh bihi, dengan niat at-taqarruba, pada mendekatkan diri, itu taqarrub, ilallahi, kepada Allah, wabtigha'a wajhihi, dan mencari zat wajah, maknanya zat, wabtigha'a wajhihi, dan mencari zatnya Allah, wa talabi ridhohu, dan mencari ridhonya Allah. Tuh kalau orang udah mencari, yang dicari itu ridhonya Allah, nafsunya pun akan radhiyatan mardhiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan. Kalau udah nafsunya radhiyah, ridho dan mardhiyah, yang diridhoi sama Allah, lo tenang. Coba orang itu bohong, lu kemarin kabur kenapa Aska, begini bohong, lu nggak tenang, diselimuti dengan kecamuk pemikiran, termasuk siapapun kita. Kok bohong, itu pikiran kita akan gelap, akan udah nggak karuan. Itu maksudnya. Makanya pentingnya harus mencari ridhonya Allah. Kalau orang udah nyari ridhonya Allah, nggak bakalan dia melenceng niatnya. Yang dicari adalah ridho Allah. Kalau udah diridhoi sama Allah, apa yang nggak enak? Nabi Ibrahim digarang di api, adem. Tapi jangan coba-coba. Gak ada kompor, kangen lu giniin, wah, itu ya. Langsung gosong ya, herbam. Lu itu dulu sama sama adik, dia adik Aal Boko, wah, mainan api. Masya Allah, dulu kan, sekarang udah gede, nggak boleh lah. Wa iradat tasawabi, dan menghendaki pahala al-ukhrawi, yang bangsa akhirat harokatin. Terus yang baca pakai al-ukhrawa, siapa tahu yang kroa? Iya kan, al-ukhrawi, yang bangsa akhirat. Alladzi, yaitu as-sawab al-ukhrawi, wa ada, yang menjanjikan bi dengan alladzi, siapa Allahu subhanahu wa ta'ala, ala tilkat ta'ati, atas itu taat, mimbabil fadli wal minnati, dari bab fadl itu keutamaan, anugerah, wal minnati itu menan, itu munun, dan kemurahan Allah, pemberian Allah. Udah dah, segitu dulu. Jadi wajib untuk kita niat dari amal yang kita lakukan. Pertama, niat untuk taqarrub kepada Allah. Maka orang yang bertaqarrub kepada itu namanya muqarrib. Kalau jamaknya muqarrabin, udah deket-deket aja sama gua.
kan mukarrabin lah. Sombong amat lah orang nama. Ah, sombong gimana sih? Kan begitu kan? Kemudian yang kedua, wabtigha'a wajhihi, mencari zatnya Allah. Yang kita cari karena Allah, bukan karena ini, bukan karena itu. Yang ketiga, mencari ridho Allah. Yang keempat, mencari pahala akhirat yang udah dijanjikan oleh Allah atas perbuatan taat tadi. Dan itu adalah merupakan babul fadli wal minnah. Sudah anugerah daripada Allah. Udah segitu dulu, lanjut besok. Udah sementara enggak ngajian dulu deh ya. Biasanya kan ngaji balaghah ya. Nanti dianu aja, waktunya dia dirubah. Jadi biar kalian pun tidurnya gak kemalaman. Tapi kalau apa, nanti bisa diseling umpamanya besok malam atau malam Kamis kan bisa aja sebelum berangkat itu, ya kan? Ya intinya tetap terus kan, nggak ada ngaji balaghah, lah nggak kelar ntar. Kemarin bapak apa? Ma'ani ya kan? Nah, mau bab majes itu, dan penting itu majes, mau bab isti'arah kalau nggak salah. Oke, sementara ini dulu karena Facebook lagi trouble, lagi down. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.